Historiografi, Bu. Benar. Selain itu, peran Komisi 3 negara, Bu. Nah, apa-apa saja peran yang ada di negara tersebut? Australia, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi yaitu perjanjian Grenville. Nah, poin pertama itu ada sejarah perjanjian Grenville. Perjanjian Grenville ini tersendiri tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah bagi Indonesia, negara kita saat ini. Dalam upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui upaya diplomasi, Indonesia itu dulunya sebelum mengadakan perjanjian Grenville sempat mempertaruhkan kemerdekaan Indonesia ini dengan bertaruh dengan Belanda. Apa itu perjanjian Grenville? Ada yang tahu? Kamu jelaskan perjanjian Grenville itu apa? Oke, nggak tahu. Belajar yang tadi malam? Bagus. Nah, Ibu akan menjelaskan perjanjian Grenville. Perjanjian Grenville itu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian itu tepatnya di kapal Amerika Serikat yang berada di Pelabuhan Jakarta. Lanjut ya. Nah, dari perjanjian Grenville itu tersebut ada merupakan isi dari perjanjian itu. Nah, ada 3 poin isi perjanjian Grenville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua itu ada disetujuinya sebuah garis wilayah Republik Indonesia atau yang disebut garis demarkasi atau juga disebut Parmo. Nah, dari sebuah garis-garis itu mereka memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah penduduk Belanda. Nah, poin yang ketiga itu ada TNI, Tentara Negara Indonesia, yang harus ditarik mundur dari daerah-daerah lain ke penduduk Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, perundingan tersebut ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam perjanjian Grenville. Nah, tokoh tersebut itu ada beberapa yang Ibu jelaskan ya. Sebenarnya tokoh-tokoh tersebut itu banyak. Yang pertama itu ada Amir Saifuddin. Ia itu sebagai ketua dalam delegasi Indonesia. Yang kedua itu ada Rahman Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, dia itu sebagai delegasi Belanda. Nah, yang ketiga itu ada Frank Graham. Ia sebagai PBB mediator. Oke, yang keempat itu ada Belanda berdaulat atas Republik Indonesia. Ada dampak perjanjian Grenville bagi Indonesia. Yang pertama itu mempersempit wilayah Republik Indonesia. Nah, maksud dari wilayah yang dipersempit itu adalah wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua itu ada perekonomian Indonesia yang terhambat. Di mana waktu itu perekonomian Indonesia yang ada di blokade secara ketat Belanda itu merasakan kesulitan dan bersedia menyerahkan kepada Belanda.
peristiwa hijrah. Ada yang tahu peristiwa hijrah apa? Kamu? Nggak tahu, Bu. Iya, nggak tahu. Peristiwa hijrah itu adalah peristiwa perjalanan panjang dari tentara Siliwangi menuju Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah dan menuju lagi ke Yogyakarta. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya sebelum kita memasuki kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang bertanya? Saya, Bu. Nah, silakan. Apa isi yang paling penting dari perjanjian, Bu? Perjanjian Grenville. Iya, Bu. Bagus, bagus. Tadi pertanyaannya, apa isi penting dari perjanjian Grenville ya? Iya, Bu. Oke, akan Ibu jawab ya. Ya, Bu. Nah, isi pentingnya itu adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia yang salah satunya sebagai negaranya. Selain itu terdapat garis demokrasi yang membagi wilayah Indonesia tersebut dalam wilayah kedudukan Belanda. Gimana untuk wahana, apakah cocok jawaban Ibu? Cocok, Bu. Oke, cocok. Nah, lanjut kita ke kesimpulannya. Dari pembahasan Ibu jelaskan tadi sejarah perjanjian Grenville, terus ada isi perjanjian Grenville, terus ada tokoh-tokoh dalam perjanjian Grenville dan dampak-dampak yang ada di dalam perjanjian Grenville. Nah, Ibu menyimpulkan bahwasanya perjanjian Grenville itu merupakan sebuah upaya Belanda untuk melemahkan dan memecahkan belah atas kekuatan Republik Indonesia. Meskipun demikian, semangat juang rakyat Indonesia itu tidak pernah pudar ataupun tidak pernah menyerah, selalu bersemangat. Nah, dengan perjanjian itu justru membuat mereka menjadi pemicu dan memperkuat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sebelum berakhirnya